saudara bisa mengikuti dari kitab masing-masing. Sorry, saya salah. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murah. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di seluruh dunia sekarang ini sedang pohon-pohon Natal ini sudah mulai, baik di rumah, baik di gereja. Ini kemarin sudah dibangun, tapi karena kemarin di sana tinggi, sekarang dipendeki. Ini gambar karena Pak Gembalanya kali pendek, jadi sengaja dipendeki kakinya gitu. Jadi ini bagus gitu. Merayakan Natal. Bahkan kalau kita di WA group kita masing-masing sudah mulai ada foto bergaya pohon seperti ini. Dan saya yakin nanti setelah habis Natal, karena kemarin aja pengantin itu foto di sini, ada pengantin kemarin, emang hal yang terbaik, apalagi nanti tanggal 12 yang paling ulang tahun, dia paling banyak nanti fotonya di sini. Itu contoh yang harus kita lakukan. Tapi kita akan belajar kisah yang dialami oleh orang Majus itu, yang dikatakan adalah orang-orang yang bijak. Apa sih orang-orang yang bijak itu? Orang-orang yang bijak ini adalah, kalau di zaman dahulu sana, orang itu bisa seorang bangsawan, bisa juga seorang kerajaan, atau orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dan punya intelektual yang tinggi. Itulah yang dikategorikan adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bisa memahami situasi, orang yang bisa melihat jauh ke depan, dan orang yang bisa menempatkan dirinya, bisa menempatkan pola pikirnya, dan bisa menempatkan bagaimana aksi dia ketika dia bertemu kepada siapapun dalam kehidupan. Itulah namanya orang-orang yang bijak. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah orang Majus itu adalah orang-orang terpelajar. Ya,
Mungkin juga sebagai orang-orang ahli perbintangan astronomi. Jadi ketika mereka melihat bintang, mereka bisa tahu apa tanda-tanda bintang itu. Saya tadi baca di Kompas atau di YouTube bahwa kejadian yang ada di Semeru yang meletus, bahwa kejadian apa tadi saya ada bahasa Jawa akan terjadi goro-goro. Apa itu goro-goro? Itu jadi meletusnya gunung berapi itu akan ada tanda-tanda yang akan terjadi di apakah di bangsa kita, apakah di Lumajang atau tapi itu adalah satu tanda. Seperti itulah orang Majus itu ketika mereka melihat bintang itu, karena mereka ahli dan orang-orang ahli perbintangan, mereka tahu bintang itu adalah bintang seorang raja yang lahir dan mereka akan pergi ke sana. Yang saya menarik saudaraku, sebagai orang-orang yang bijak, bisa dia mengerti apa tanda-tanda yang akan terjadi. Sebagai orang-orang yang akan menemui kedatangan Tuhan yang kedua, biarlah kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Amin. Dan kita akan memposisikan diri kita, iman kita, dan sikap kita dan perilaku kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang disalibkan di Bukit Golgota ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bijak. Perhatikan ahli perbintangan, orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang intelektual. Itulah dikatakan orang-orang bijak. Orang-orang yang bijak, saudaraku, tidak sembarang ngomong. Dia harus tahu menempatkan kata dan bahasa yang akan dilontarkan dimanapun dia berada. Itulah orang-orang bijak. Kelihatannya sangat berharga ucapannya itu. Ketika dia berbicara akan mengandung makna dan bisa memotivasi orang, bisa mengarahkan orang. Itu adalah menjadi orang-orang bijak. Biarlah kita semua yang hadir pada siang hari ini, di hari kita ingin menyongsong merayakan hari Natal itu, biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang bijak di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah keluarga kita. Itulah yang pertama. Tentu saudaraku, orang-orang Majus itu sekalipun mereka orang pintar, tetapi mereka mencari bintang itu, yaitu bintang timur yang mereka lihat itu. Mereka terus mempelajari apa yang terjadi. Ketika kita membaca Alkitab, Yesus sudah lahir dan Yesus akan datang. Kita harus tahu apa gejolak yang akan terjadi ke depan, apa masalah yang akan kita hadapi ke depan ini, dan kita harus bijaksana untuk mengantisipasi setiap persoalan yang terjadi. Kalau tidak, kita akan terseret dengan arus dunia ini. Kita akan terseret dengan dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya kepintaran, kita punya kemampuan, kita punya intelijen kita yang tinggi. Integritasmu harus ada di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi mari kepintaran yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kalau misalkan si saya bisa main musik, istri saya bisa WL, ibu Simanungkali sama ibu Sima, itu lah sih, Simanusong bisa jadi singers. Itu kan ada kemampuan. Ada yang lain, anak saya bisa main drum. Tetapi ingat, kalau kita tidak waspada, kemampuan dan kepintaran yang kita miliki itu bisa juga dipakai iblis. Jadi hati-hati. Saya pernah mimbar, bisa kita di keyboard ini, bisa iblis melingkari pemain musik, bisa kita WR, bisa dililit oleh iblis. Kita dipakai dengan kuasa kegelapan. Kepintaran kita itu bukan lagi untuk memuji nama Tuhan, tapi kepintaran yang kita miliki, kemampuan mungkin main drum, kemampuan cyber kompak, kemampuan kita memainkan alat musik ini. Tetapi ingat, bisa melingkar iblis di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, bisa melingkar di pikiran kita, bisa melingkar di hati kita, dan bisa melingkar di mulut kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita sudah tidak lagi bijak untuk mengatasi, menghadapi dan melakukan apa yang kita mampukan dalam kehidupan. Hati-hati di sini. Mari kita menjadi seperti orang-orang Majus. Dia orang ahli perbintangan, tetapi orang yang sangat rendah hati. Dia mau mempelajari akan hal itu. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, orang Majus ini adalah
orang yang mau dituntun dengan ilahi daripada Allah. Orang yang mau kepintarannya itu, tapi dia letakkan di bawah bimbingan dan naungan oleh Roh Allah. Roh Kudus itu sebagai pemimpin. Kalau ilahi itu adalah Tuhan sendiri, mereka mau dipimpin sekalipun dia pintar. Saya baca, saudaraku, saya belajar tentang orang Majus itu. Ternyata orang Majus dari timur itu berpuluh-puluh mil yang mereka akan lalui untuk menemui Yesus. Lalu mereka naik onta melalui padang gurun yang sangat tinggi, dakian, dan mereka harus berjalan di malam hari karena bintang itu kita tidak bisa lihat di siang hari. Jadi mereka harus di malam hari, mereka mungkin siang mereka istirahat. Ketika sudah mulai malam, bintang itu mulai menuntun mereka. Ini istilahnya tuntunan ilahi. Mari kita mulai dipimpin dan dituntun. Kalau tidak, saudara, kita tidak mau dipimpin oleh ilahi Tuhan, kita akan kita pimpin diri kita sendiri. Perhatikan dengan baik-baik di sini. Saya akan bacakan di ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Perhatikan, kami telah melihat bintang di timur, bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah. Perhatikan, bahkan mungkin ratusan mil mereka harus berminggu-minggu, karena zaman itu belum ada pesawat, harus mereka naik bintang. Melintasi padang gurun, artinya mereka harus melintasi, mungkin ada badai gurun, mungkin mereka bermalam harus di pinggir jalan. Belum seperti sekarang ada hotel, mereka harus menginap di pinggir jalan itu pakai tenda. Begitu perjuangan mereka untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi satu hal yang mereka lihat, mereka terus mau dituntun oleh pimpinan ilahi Allah itu, yaitulah bintang. Siapakah gerangan bintang itu? Kok mereka hanya melihat bintang, mereka ikut dia, mereka percaya kepada bintang itu? Ternyata saya buka, saudaraku, bintang itu adalah luar biasa. Kita baca kitab Wahyu pasal 21, 22. Kita baca sama-sama ini ayat. Sudah ketemu? Ayat yang ke-16. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, katakan Horas. Horas itu bahasa Inggris. Sudah? Oke, kita baca dengan suara yang lantang. 2, 3. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Perhatikan di sini. Yesus berkata begini, aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku ini keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bintang yang dilihat oleh orang Majus itu tidak lain adalah bintang timur yang gilang gemilang, yang itu adalah pribadi Yesus. Jadi Yesuslah yang menuntun mereka lewat bintang yang mereka lihat itu sampai bertemu di rumah daripada ibunya. Disitulah mereka datang menyembah kepada orang pada pribadi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bintang yang mereka lihat, Yesus berkata, akulah bintang timur yang gilang gemilang, yang punya kekuasaan, mampu menuntun setiap orang. Asalkan mereka itu percaya kepada bintang timur itu, pasti tidak akan kesasar. Seperti itulah orang Majus ini. Sekalipun mereka pintar, sekalipun mereka intelek, sekalipun mereka cerdas di dalam kehidupannya, tetapi mereka tetap mengikuti tuntunan ilahi daripada Allah. Seperti itu dalam kehidupan kita. Jangan merasa kita sudah hebat. Jangan
Jangan merasa kita sudah pintar. Jangan merasa kita lebih daripada orang lain. Suatu saat, saudaraku, ada seorang yang kuliah di Amerika di zaman dulu, bukan zaman sekarang. Bapaknya itu cukup orang kaya di Indonesia. Kalau dulu orang kuliah sampai di luar negeri udah hebat. Orang luar negeri itu sampai sekarang masih diperhitungkan. Nah, di zaman dahulu, saudaraku, belum ada HP, paling telegram dan yang lain-lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu si anak ini sudah kuliah di Amerika, universitas yang sangat terkenal. Lalu bapaknya bilang gini, nak Tukien, katakanlah namanya si Tukien gitu ya, kau jangan terpengaruh orang lain ya nak. Papa sudah berjuang, mama sudah capek, kau harus jadi sarjana dari Amerika, nanti meneruskan perusahaan kita itu. Dia balas, iya pak, percayalah pak, percaya. Setiap kirim surat, nasihat itu selalu ada. Ya anaknya, hati-hati anaknya, iya pak. Suatu saat sudah dia mau jadi wisuda, lagi menyusun skripsi. Bapaknya kirim surat lagi. Paling nasihat, dibuang ke kotak sampah. Surat dari orang tua ini. Datang lagi setiap minggu surat itu. Nasihat ada. Pak ini Pak udah mau sarjana dari Amerika. Nasihat terus, harus baik-baik, harus kuliah. Gak tahu, ini saran sarjana dari Amerika Pak. Pak, nasihat dulu. Dasar orang kampung Pak gua mulai merendahkan orang lain. Datang lagi berbulan-bulan, setiap minggu sore, paling nasihat. Apa itu orang tua, nasihat terus. Suatu saat dia membutuhkan uang untuk membeli buku untuk menopang skripsi dia. Buku ini. Dia kirimlah surat. Pak, nandakan si Tukien sudah mau sarjana, sudah lagi nyusun skripsi ini Pak. Butuh uang mau beli buku ini, English book English. Dibalik-balik dari buku itu kan. Kirim uang loh Pak. Ini sudah mau sarjana, sudah susun, sudah saya bab 2, bab 3 saya butuh duit $20 untuk membeli ini. Apanya tidak palsu. Dasar anak Tukien brengsek. Dan sopan yang sudah dikasih oleh Tuhan, bapaknya tidak kirim. Sampai dia pergi ke kedutaan Amerika, dia telepon ke rumah bapaknya, minta izin karena sangat perlu butuh uang. Bapaknya telepon, Pak, Min, ini tuh Kiem, udah sikit sudah mati tapi, iya kenapa? Tapi butuh uang kok Papa nggak balas surat saya. Loh kau nggak baca surat saya yang Papa kirim tiap minggu itu? Ya paling nasihat Pak. Masa saya sudah mau sarjana, sudah mau intelek dari Amerika, masa dinasihati baik-baik kuliah, jangan terpengaruh orang. Ini sudah mau sarjana Pi, masa dinasihati terus? Oh gitu ya. Kalau kau tidak baca surat itu, saya tidak akan kirim uang. Dimatikan Bapak. Dasar papi, bodoh. Dan mau sarjana harus dinasihati. Lalu dengan berat hati dia begitu dari kotak sampah itu. Asap pagi, sabar, kirim surat terus dibuka, ternyata dolar. Dibuka surat yang satu, dolar. Ternyata tidak nasihat lagi. Dibuka amplop yang satu, dolar. Dibuka dolar semua sesuai kebutuhan dia sampai ratusan dolar. Ternyata di amplop suratnya itu dolar yang dikirim bapaknya. Lalu dia mulai sadar, seringkali ternyata aku tidak ada arti. Lebih hebat ternyata bapak gua. Betul saya mau sarjana dari Amerika, ternyata saya terlalu tolol, ternyata saya terlalu bodoh, ternyata saya terlalu sombong, ternyata orang tua saya jauh lebih hebat. Itu kata si penulis, mulai dia sadar.
tidak mau lagi dituntun waktu itu. Lalu dia telepon minta maaf sama bapaknya, Pak, terima kasih. Tukian ternyata salah. Mulai dia menyadari seringkali kehidupan kita bisa terjadi seperti itu. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang bijak. Saya bisa main musik, saya akan alunkan, tapi pikiran kita sudah pikiran setan. Kita mungkin bisa WL, kita bisa memainkan alat musik yang ada, tetapi mulut kita seringkali tidak lagi konsen, tidak lagi bijak ketika kita berbicara. Hati-hati di dalam. Saudara tidak bertobat, tunggu Tuhan bertindak. Mari kita berubah dalam kehidupan ini. Berubah sikap kita, perbuatan kita. Dalam perbuatan apa? Kita harus menjadi orang-orang yang terima. Mana tadi berlaku? Kita pun sebagai anak, saudara mungkin sudah jauh lebih pintar dari orang tua. Tapi jangan sesekali kau merendahkan orang tua. Kau sedang di tengah-tengah kecelakaan dalam hidup. Jaga hatinya. Saya kadang-kadang menangis. Kenapa ya Tuhan? Di umur saya seperti ini, saya bisa dapat berkat, tapi tidak bisa dinikmati ibu yang melahirkan. Sekarang mau saya kasih uang sebenarnya sama bapak saya bisa. Jangankan 5 juta, 10 juta bisa dikasih, tapi ternyata bapak saya sudah tahan, tidak bisa. Kadang-kadang merenung di mobil Tuhan, kenapa? Kenapa tidak seusia muda saya dapat rezeki seperti ini? Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Tapi semua Tuhan berkata, sudah berlalu. Tiada sesal kemudian. Mari kita menjadi orang pribadi yang rendah hati, seperti orang Majus ini. Amin, saudara. Sekalipun kita punya kemampuan, tapi ingat, kalau kemampuan kita itu kita salah gunakan, lalu kita menjadi copet, jadi mahir dalam kehidupan kita. Tidak nyaman bagi kita untuk bertamu di rumah orang. Tidak ada artinya. Nanti tidak menjadi diawasi orang. Kayak teroris. Kalau kepolisian di bidang Densus 88 itu, misalkan siapa yang ditangkap, saya mau ditangkap. Tidak langsung ujuk-ujuk saya ditangkap, dipantau dulu, diawasi dulu, gerak-gerik saya diawasi. Seperti itulah kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai diawasi orang, sungguh hidup kita sudah benar. Kau bertamu di rumah orang, kalau dia ngomong tajam, mulai hati-hati, mulai ambil masker. Wah, nanti kalau si sahabat ngomong tajam sekali. Kalau nanti ke kamar kecil, mulai pasang CCTV. Kenapa? Sudah mulai dicurigai. Karena sudah ada kebijakan dalam kehidupan ini. Ini AC ini rusak. Saya hidupkan remotnya enggak bisa. Saya pencet. Lalu saya telepon tukang AC. Itu harus diganti, blowernya itu diganti semua Pak sabar kata dia. Ya nanti mungkin bisa tidak bicara. Yang saya ingin bawakan adalah setiap kita mau melakukan apa, setiap kita mau berbuat apa, Roh Allah itu, tuntunan ilahi itu pasti berbicara dalam hidup kita. Misalkan kalau saya mau nyolong uang misalkan, Roh Kudus itu pasti berbicara, jangan. Kalau sudah melayani Tuhan, jangan ambil. Lalu iblis sikat aja. Kau kan butuh uang, ambil aja kata-kata. Kau juga nggak ada yang melihat. Sama seperti Adam, selalu dipandang. Akhirnya kita ambil Adam pun mengambil. Akhirnya Adam diusir dari Taman Eden. Kehidupan kita pun seperti itu. Tapi sekali dua kali kita lakukan perbuatan dosa itu, lama kelamaan sensitivitas kita itu tidak saya harus ganti juga, tapi nggak mau ya. Artinya tidak ada lagi kontak. Kalau saya mengatakan ketika kita sudah terus berbuat dosa, terus berbicara yang
tidak baik kepada orang lain. Ingat, sensitivitas roh itu sudah tumpul kepada Tuhan. Akhirnya kita akan melakukan dosa itu hal-hal kayak biasa. Betul kau melayani, tetapi tunggu Tuhan berfirman, kau akan dibuat jadi belo dalam kehidupan. Mari kita mulai berubah. Kalau tidak, Tuhan yang akan merubah antara negatif dan positif. Sekali lagi, perhatikan. Yesus berkata, akulah bintang timur yang dilihat orang Majus itu. Aku yang menuntun mereka sampai mereka menyembah aku di Bethlehem. Dan mereka sujud sekalipun mereka orang kaya, orang pintar, orang bangsawan. Tapi mereka tunduk dan sujud menyembah Yesus Kristus. Karena mereka tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa inilah bintang timur yang mereka lihat itu adalah keselamatan bagi semua orang. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai mempersiapkan diri di dalam kehidupan itu adalah bisa memahami dan tahu arti bintang itu adalah keselamatan, dan itulah tuntunan kita di dalam kehidupan ini. Di Injil, di kitab Roma, mari kita buka dulu, mundur ke belakang. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dari kita, ya. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Atau saya mulai dari ayat yang ke-8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan lagi milik Kristus. Jadi artinya ada peribahasa berkata, dosa atau perbuatan jahat atau kata-kata yang kotor yang selalu kita ucapkan itu bisa menjadi kebenaran dalam kehidupan kita yang sesungguhnya sangat berbahaya dalam rohani kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai mengevaluasi diri kita di akhir tahun ini, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Di situ yang menarik ada satu sedikit. Ingat Raja Herodes, dia berkata begini. Dia panggillah orang-orang Majus itu dan berkata begini. Ayat 8 di Matius pasal yang kedua. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem. Ayat ke-7. Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun turut menyembah dia. Ini bahasa yang sangat indah, tetapi bahasa yang sangat menusuk. Raja Herodes ini, kau pergi, bendahara, kasih minyak sama mereka, bensin, nanti mereka beli bensin, lengkapi semua fasilitas, karena mereka akan pergi ke Bethlehem. Tapi ingat ya orang-orang Majus, nanti kau sudah ketemu kalau raja sing baru lahir itu, kabari kepada saya, aku pun akan ikut menyembah dia. Ini bahasa menyembah tapi untuk membunuh. Dan ketika orang-orang Majus tidak kembali kepada Raja Herodes, apa yang terjadi kita tahu kisah itu. Umur di bawah 2 tahun ke bawah habis dibunuh di Bethlehem. Saya berharap kita dalam hal berbicara, mari kita mulai bijak di dalam menyampaikan ucapan. Lebih baik kita diam walaupun sakit, daripada kita melontarkan kata-kata itu sudah tidak sulit untuk kita rekam. Kita sudah kali berucap, sesal kemudian tiada guna. Kita menyesali 1000 kata pun karena sudah langsung sudah terekam orang lain. Tidak ada artinya. Makanya bijaklah untuk hal berkata-kata. Dalam pikiran kita, sikap kita, dari perasaan hati kita,
ibarat kita berbicara itu adalah peluru yang tajam untuk bisa membunuh orang dalam perjalanan kehidupan. Saya hanya berharap saudara yang kasih Tuhan, berhentilah kita menjelekkan orang lain. Berhentilah kita membicarakan orang. Cukuplah kita bicarakan kepada kita sendiri. Kalau kita membicarakan orang lain, apakah kita juga sudah berbicara? Tadi katakan, selumbar di mata orang kau bisa melihat, tapi paluk di mata kita sendiri kita tidak bisa lihat. Jadi mari kita melihat kepada diri kita sendiri, jangan kita bisa lihat orang lain. Jangan kita melihat kesalahan orang, tapi mari kita melihat kesalahan kita sendiri. Pak Jokowi kemarin ngomong begini, saya sudah kenyang dihina, gak apa-apa. Saya dibegek-begek apa-apa. Aku bilang pelongo-pelongo, Pak. Aku bilang orang bisik, apa bebek apa itu? Bebek lumpuh ya apa kata dia, karena kata Jokowi. Akhirnya orang lawan-lawan politiknya pada diam semua. Keok habis tanpa dia bicara. Terkadang kita tidak perlu bicara, tapi kita punya pengaruh. Amin. Yesus berkata, ketika Pilatus bertanya, apakah kau tidak jawab? Kau disuruh, kau dikatakan bersetan, kau dikatakan begini. Yesus hanya menang. Satu kata pun tidak keluar dari mulut Yesus. Apakah betul kau menghujat Allah? Yesus tidak. Sampai Pilatus bingung, stres, karena dia diam. Ada kalanya kita tidak perlu menjawab, mungkin hanya diam saja. Tunggu Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Saya berharap mulai tahun 2022 nanti, mari kita mulai berubah total. Adakan transformasi total dalam kehidupanmu, dalam pikiranmu, dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita dalam melayani Tuhan. Harus kita ubah totalitas. Tidak ada lagi waktu untuk kita selalu merenung saja. Saatnya kita untuk berbuat adil. Yang terakhir, saudara. Orang Majus ini membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang bijak. Dia berkata di ayat yang kedua. Saya akan bacakan di ayat pertama dan yang kedua, perhatikan dengan baik-baik. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saya berharap sebagai suami-suami, halo suami, buatlah istrimu terkejut di tahun 2022 melihat satu perubahan tatanan pola pikir, perubahan tatanan perasaan hati, perubahan tatanan cara kita berbicara. Buat istri terkejut. Sebaliknya, buatlah suami juga terkejut. Yang tadinya suami rewel kayak radio rusak, sekarang dia berubah total. Suami terkejut. What happened? My darling, what happened, my darling? Berubah total. Dia yang tadinya cerewetnya kayak radio rusak, dia berubah total. Jadi pendiam, asalkan dengan diam untuk selama-lamanya. Dia berubah sana. Yang tadinya melihat ada kesalahan orang lain, langsung dibesar-besarkan kayak tukang martabak. Masalah yang kecil hilangkan, amin. Masalah yang besar kita berkecil, jangan dibesar-besarkan. Ini mari kita membuat satu strategi yang terbaik dalam kehidupan. Sebagai istri, buat suamimu terkejut. Sebagai suami, buat istrimu terkejut, dan juga kepada anak-anak kita. Dan bila perlu, buat satu kota itu terkejut mendengarkan berita bahwa keluarga ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Si ini melayani Tuhan, aluran urapan Roh Allah itu masuk dari musik, yang mendengarkan pun menjadi disenangkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan. Jadi hati-hatilah di dalam setiap kehidupan. Itulah orang-orang yang bijak itu. Yang pertama tadi dikatakan kepintarannya itu
dia tidak mencari kesombongan. Yang kedua, orang-orang bijak itu adalah dia mau dituntun terus oleh ilahi Allah. Yang ketiga, dia mau berubah, membuat orang gempar. Dunia akan gempar bukan karena teknologi, tapi dunia ini akan gempar karena Kristus. Bayangkan nanti kalau kita tidak tiba-tiba saya berpotong, tinggal jasa ada rebut lagi dengan saya sudah di surga. Dan orang akan bertanya, wih, kemana Pak Sam? Kemana gereja Sarwa? Pada hilang semua, tinggal baju di situ. Karena kita diubah oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Kalian kedua di surga, sangat indah sekali. Dan yang membuat gempar dunia ini sebentar adalah gereja. Mari kita mulai dengan sikap bijaksana kita ini, seperti orang Majus itu mampu menghadapi setiap tantangan. Dan percayalah, ketika mereka di Yerusalem hilang itu bintang, itu pertanda mereka harus bersaksi kepada semua orang. Dan Yerusalem gempar melihat kedatangan orang Majus itu. Biarlah di keluargamu, keluarga Simanung Kali, keluarga Simanusong, keluarga Nenggolan, keluarga Marbun, mendengar berita, oh Simanung Kali yang di Ciputat itu gempar melihat dunia gempar, keluarga kita gempar, terkejut melihat perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi kalau tetap kasar ngomong, masih ngomongin orang lain, jangan ada. Sekarang kita cekok-cekok sih, melayani Tuhan, tenang, gitu. Sorry, no, tidak. Karena dari mulut kita itu ternyata masih keluar ucapan-ucapan yang menyakitkan. Dari perasaan hati kita masih ada perasaan-perasaan di dalam hidup kita adalah iblis. Ingat, iblis begitu pintar menggocok kita. Nah, tapi tanpa kita sadari, kita sudah masuk kepada jalur kegelapan yang sangat gelap itu. Di situlah dikatakan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Kalau saya mengalunkan musik, kalau saya berkhotbah, kalau saya jadi WL, saya jadi singer, jemaat melompat Tuhan, aku tidak kenal engkau. Keluar dari sini. Kita ngomong. Dan sudah baca kesaksian Benihit, Tuhan berkata begini, aku tidak kenal. Saya sudah melakukan mujizat Tuhan. Iya, tapi saya tidak kenal kau. Saya sudah melayani, sudah menyembah sampai air mata saya menetes. Tapi Tuhan berkata, I don't like you. Please you go.